Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini yang positif makin banyak ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu yang sehat maupun yang positif dimanapun berada, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab bagaimanapun situasi dunia ini, kami tahu bahwa dunia ini dan hidup kami berada dalam kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan semua keberadaan kami, setiap kami kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini memperkuat iman kami kepada Tuhan dan juga terus memperbaiki kelakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 3 dan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri tema untuk bacaan kita adalah usahakan perdamaian. Nah, Bapak Ibu, namanya perdamaian atau seringkali kita dengar-dengar ya Bapak Ibu diperkatakan orang rekonsiliasi. Rekonsiliasi atau perdamaian ini Bapak Ibu sekali lagi itu membutuhkan proses. Kalau membutuhkan proses, itu berarti membutuhkan beberapa hal yang saya coba rumuskan Bapak Ibu dengan beberapa kata kunci. Butuh proses berarti 1, butuh waktu, 2, butuh usaha yang sungguh-sungguh, 3, butuh sikap yang serius, 4, butuh usaha yang terus-menerus, dan 3, butuh dana. Butuh dana loh Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu persatu. Dari kasus Esau dan Yakub. Kita semua sudah tahu cerita kakak adik ini Bapak Ibu yang betul-betul mengalami suatu persoalan yang sungguh sangat amat serius dan menegangkan, bahkan nyawa taruhannya. Yaitu ketika Yakub menipu kakaknya. Menipu warisan begitu ya, atau hak kesulungan kakaknya. Dan kemudian terjadilah relasi yang terpecah antara kakak adik kandung ini, bahkan kembar ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kasus tentu tidak berhenti sampai di situ. Ada usaha untuk berdamai. Dan nampaknya usaha berdamai ini, kalau saya baca teks-teks Alkitab ini Bapak Ibu, kitab Kejadian, kita mesti baca dari Kejadian 31, 32, baru sampai pada 33 ini, itu ada usaha dari kedua belah pihak kakak adik ini. Yang mau kita sorot pertama adalah usaha dari Yakub. Yakub yang telah menyakiti, melukai kakaknya ini. Ternyata ketika Yakub selesai menipu kakaknya, rasanya dia tidak damai. Hatinya tidak damai meski dia bekerja, menjalani, melanjutkan hidupnya gitu di tempat ini di mana ibunya mengusulkan dia untuk melarikan diri di tempat pamannya. Dia tidak damai. Ada dalam setiap dia bekerja, dia bergerak setiap hari, tapi ada beban di batinnya. Ada satu PR yang harus dia selesaikan. Nah, yaitu berdamai dengan kakaknya. Dikatakan bahwa butuh waktu 20 tahun. Bapak Ibu, kalau ada persoalan, ada konflik antara dua pihak, itu mungkin ada yang cepat
untuk berdamai, tapi banyak yang butuh waktu kok Bapak Ibu. Yakub dan Esau ini butuh 20 tahun sampai titik di mana mereka dua bertangis-tangisan ini Bapak Ibu, berdamai dengan tangis-tangisan saling peluk begitu ya. Itu butuh 20 tahun. Itu yang saya katakan tadi bahwa perdamaian atau rekonsiliasi itu butuh proses, butuh waktu. 20 tahun lamanya. Lalu butuh usaha yang sungguh-sungguh. Oh Bapak Ibu kalau baca, itu perencanaan yang matang dibuat oleh Yakub dan melibatkan banyak orang. Melibatkan istri-istrinya, melibatkan anak-anaknya, melibatkan karyawan-karyawannya, dan itu disusun, semua direncanakan dengan baik oleh Yakub agar ia punya kesempatan atau dia memanfaatkan kesempatan untuk berdamai dengan kakaknya itu. Lalu yang ketiga dan empat adalah butuh usaha yang serius dan kontinu. Orang kalau mau berdamai dengan orang lain tuh Bapak Ibu nggak bisa usaha seadanya. Terus tidak serius, itu harus serius dan terus menerus ketika hal itu belum terjadi. Makanya selama 20 tahun Bapak Ibu dia berusaha, dia terus berusaha. Ya, lalu di dalam 20 tahun itu dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Harta sebanyak-banyaknya dia kumpul untuk bisa ambil hati kakaknya, bisa dikatakan gitu Bapak Ibu. Lalu begitu dapat kesempatan yang saya katakan dia serius dan kontinu terus menerus, yaitu ketika dia sujud Bapak Ibu, masih dari jauh itu dia sujud. Ia sendiri berjalan di depan mereka, di depan rombongannya, istri dan anaknya itu. Lalu kemudian ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai di dekat kaki kakaknya. Wow, sangat serius dan terus menerus dia berusaha untuk berdamai dengan kakaknya. Seperti itu ya Bapak Ibu kalau orang betul-betul ingin berdamai. Lalu dana Bapak Ibu, dana yang dipersiapkan itu, harta yang dipersiapkan itu dalam wujud 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta dan anak-anak unta, lalu kemudian 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Coba. Wah, sekarang ini aja angka ini masih banyak Bapak Ibu, tinggi sekali ya. Apalagi zaman dulu Bapak Ibu ya. Sama, butuh harga yang harus dibayar Bapak Ibu untuk mengusahakan perdamaian. Nah Bapak Ibu, di sini mau menyampaikan kepada kita memang harga sebuah perdamaian itu bisa sangat mahal. Tuhan Yesus mengerjakan perdamaian Bapak Ibu antara Allah Bapa dengan kita, antara kita dan Allah Bapa, antara kita dengan sesama. Yesus bayar mahal, yaitu darahnya, dirinya sendiri, tubuhnya Bapak Ibu, nyawanya dengan harga yang mahal. Maka marilah kita Bapak Ibu menghargai perdamaian yang telah Tuhan Yesus kerjakan, dan juga kita menghargai jikalau sekarang ini kita sedang berdamai dengan siapa saja yang berada di sekitar kita. Kita hargai itu. Jangan kita rusak perdamaian itu. Dengan siapapun, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, atau kita sesama pelayan, kita dengan teman-teman, siapapun Bapak Ibu Saudara. Saat situasi sedang berdamai ini kita jaga baik-baik. Karena harga sebuah perdamaian itu mahal. Lalu kalau memang Bapak Ibu ada yang harus kita usahakan perdamaian itu, maka ya mari kita usahakan perdamaian. Dengan segala daya upaya Bapak Ibu kita mengusahakan perdamaian. Dan kita juga berposisi menurut saya seperti Esau ini baik. Jadi sebagai Yakub ya baik, sebagai Esau juga baik Bapak Ibu. Ketika adiknya datang untuk berdamai, begitu adiknya merendahkan diri, Esau nggak mentang-mentang Bapak Ibu. Tapi dia justru yang lari, merangkul adiknya, dan mereka bertangis-tangisan. Dia maafin adiknya. Gitu. Nah kita juga kalau ada orang yang bersalah, lalu berinisiatif datang minta ampun, minta maaf, datang minta berdamai dengan kita, ya kita ya mbok lunakkan hatilah untuk mengusahakan perdamaian itu. Supaya dunia ini hidup dipenuhi dengan ragi-ragi perdamaian. Mari kita terus usahakan perdamaian. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati-Mu dan berikanlah kami hati yang luas. Supaya Tuhan, kami mau mengusahakan perdamaian, baik kami yang disakiti maupun kami yang menyakiti.
Biarlah kami meniru hati Tuhan Yesus, tindakan Tuhan Yesus yang mengusahakan perdamaian. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami atau keluarga kami, yang teman-teman kami yang sekarang ini positif COVID-19. Tuhan memberikan hati yang kuat, Tuhan berikan tetap ada harapan di dalam hati, Tuhan menguatkan tubuh saudara kami yang terkena positif COVID-19 ini, dan juga Tuhan memberkati semua makanan, minuman, vitamin, nutrisi, obat-obatan, bahkan istirahat. Itu menjadi sarana yang baik dari Tuhan untuk pemulihan kesehatan siapapun Tuhan, anak-anakmu yang sementara ini sedang terinfeksi. Kami menyerahkan seluruh usaha dari pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga menjagai setiap kami, aktivitas kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.